Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rawun, mahasiswi PPG Daljab 2025 Universitas Islam Negeri Syekh Jamil, Jembek, Bukit Tinggi. Hari ini hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025. Saya akan membuat praktik video pembelajaran di kelas 7 dengan tema Sholat Sunnah Muakkad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya ya, kita akan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo, Rio pimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihil mukarramin. Ya Allah, ya Qayyum, ya Matin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas'aluka an tu'allimana wal muslimi jami'il lasilaika min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin wa an tu'allimana wa tas'a sudurana wa tudzakkirana fima nasina wa tukallimana ma la nafqa wa zidna ilma wa allimna bis-salihin. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafqa wa zidna ilma wa allimna bis-salihin. Allahumma astur aiba sayyi'ani wa la tuzhir barakata ilmi minni. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Nah ya, apakah sampahnya tidak ada? Sudah bersih? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Perlu ibu mengecek kebersihan kelas kalian, kerapian duduk kalian supaya kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan sesuai harapan ya. Ya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Kabar kalian semuanya baik-baik saja. Selanjutnya sekarang kita absen ya. Ada kawannya yang nggak masuk? Ada. Siapa? Ada. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan ya Amanda diberikan kesehatan supaya dia bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa ya. Amin. Nah, sekarang ibu akan absen ya. Yang pertama Dery Charlie, Hadir. Muhammad Rio, Hadir. Marsindi, Hadir. Repa Fitriana, Hadir. Halimatus Sadia, Hadir. Anggun Amelia, Hadir. Wildan, Hadir. Muharram Syah, Hadir. Aditya, Hadir. Agamawan, Hadir. Bayrina Isrina, Hadir. Uswatun Aulia. Hadir. Selanjutnya kebiasaan kita ya membaca ayat-ayat pendek. Masih ingat ayat pendek apa yang sering kita baca? Masih. Ya, coba ayat apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, pertama Al-Ikhlas, kedua Al-Falaq, dan yang ketiga An-Nas. Nah, ayo mulai bacanya. Dipimpin sama Repa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri
selanjutnya kita sama-sama akan menyanyikan ya lagu wajib nasional. Diharapkan untuk siswa-siswi berdiri sejenak. Ayo mulai. 1, 2, 3. Ganda Pancasila, aku yang pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, hari makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan kembali. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas ya, supaya kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Coba Muharamsah, bacakan Ibu kesepakatan kelas. Mengikuti pelajaran dengan serius dan aktif, tidak mengganggu teman atau membuat keributan, tidak makan, minum, atau bermain HP saat pelajaran kecuali dengan izin guru. Nah, sekarang kita sudah membuat kesepakatan kelas. Berarti kalian itu harus serius mengikuti kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Lagi sekali Ibu akan ulangi ya. Mengikuti pelajaran dengan serius dan aktif. Yang kedua, tidak mengganggu teman atau membuat keributan. Dan yang ketiga, tidak makan, tidak minum atau bermain HP saat pelajaran kecuali ada izin dari guru. Ingat nggak itu kesempatan kelas kita? Ingat. Nah, itu semua diikuti ya supaya kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar atau sesuai harapan ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian tentang salat sunnah muakkad dengan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis salat sunnah muakkad beserta waktunya sesuai tuntutan syariat. Menunjukkan sikap disiplin dan kesungguhan dalam melaksanakan salat sunnah muakkad dan kehidupan sehari-hari. Mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan salat sunnah muakkad, misalnya salat sunnah rawatib, salat tarawih secara mandiri atau berkelompok dengan tertib. Menganalisis hikmah dan keutamaan salat sunnah muakkad bagi kehidupan pribadi dan sosial. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang salat sunnah muakkad. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi ya. Tapi ya, sebelum kita lanjut ya, kita tepuk semangat dulu biar belajar kita lebih semangat ya. Ayo coba tepuk semangat. Semangat. Ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi kita tentang salat sunnah muakkad. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Pengertian salat sunnah muakkad. Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan Ayo baca. macam-macam salat sunnah muakkad. 1. Salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. 2. Salat witir. 3. Salat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 4. Salat malam. Nah, itu adalah macam-macam dari sholat sunnah muakkad. Nah, yang pertama, sholat rawatib. Coba yang mana yang dimaksud dengan sholat rawatib? Nah, yang dimaksud dengan sholat rawatib itu adalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah.
Qabliyah waktu zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnataz zuhri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya ya, lapas niat dari sholat sunnah qabliyah pada waktu zuhur. Tapi contohnya misalnya pada waktu asar, gimana niatnya? Itu beda, tergantung sholat fardu yang kita kerjakan. Kalau sholat asar, usalli sunnatal asri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau sholat sunnah subuh, usalli sunnatas subhi rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, itu tergantung kapan kita mau mengerjakan namanya sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kalau sholat sunnah ba'diyah, gimana lapas niatnya? Kalau misalnya setelah zuhur kita ya, usolli sunnataz zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sesuai, tergantung. Nanti misalnya setelah maghrib. Nah, terus contohnya misalnya setelah isya, tergantung pada sholat apa kita mau mengerjakan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Coba ibu ulangi lagi. Ba'diyah itu artinya apa? Ba'diyah artinya setelah. Kalau qabliyah sebelum. Nah, itu bisa kalian bedakan. Berarti kalau sholat sunnah qabliyah itu kita kerjakan sebelum sholat fardu. Kalau ba'diyah kita kerjakan setelah sholat fardu. Paham? Sekarang kita lanjut. Seperti biasa, kita bikin kali ini jadi berapa kelompok ya? Itu berapa? 4 kelompok. Coba ayo geser, kita buat nanti setiap kelompok itu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ayo. Di sini udah biar mengharap. Ayo. Ini. Jangan bikin dari memori ya. Di sini rapat. Silahkan ya buat nama kelompok kalian masing-masing ya. Jangan kalian itu buat nama kelompoknya 1, 2, 3 ya. Buat. Ya, buat nama kelompoknya masing-masing. Yuk. Kurang dikerjakan dengan tenang ya. Ingat kesepakatan kelas kita sudah buat ya. Jangan sampai ada yang mengganggu kawan. Fokus kerjakan. Diskusikan sama kelompoknya apa yang sudah ibu berikan tadi.
panggil ya dari kelompok Elit CS maju. Bawa hasil kerja kelompoknya. Muharram Syah coba. Ayo di sini presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ayo. Ayo yang lain nanti kalau ada yang mau menanggapi, ya silakan tanggapi. Ayo. Suaranya besaran ya. Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena Rasulullah SAW sangat menjaganya dan jarang meninggalkannya. Contoh, salat sunnah rawatib, qalbiyah dan ba'diyah, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah muakkad sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan, di antaranya menambah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah, menutupi kekurangan pada sholat fardu, menunjukkan kecintaan dan keteladanan terhadap Rasulullah SAW. Salat sunnah muakkad adalah yang sangat dianjurkan dan selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contoh salat rawatib, salat 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah ghairu muakkad adalah salat sunnah yang tidak terlalu ditekankan dan terkadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Terkadang tidak. Contoh salat tahiyatul masjid, salat duha, dia dilaksanakan sebelum sholat fardu seperti 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah dilaksanakan setelah sholat fardu seperti 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, coba dari kelompok selanjutnya dari kelompok tulip, silakan maju. Yang lain perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua dari kelompok tulip ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Salat sunnah muakkad adalah yang sangat dianjurkan dan selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Contohnya, salat rawatib, salat 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah ghairu muakkad adalah salat sunnah yang tidak terlalu ditekankan dan terkadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Terkadang tidak. Contohnya, salat tahiyatul masjid, salat duha. Salat qobliyah dilaksanakan sebelum salat fardu seperti 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Sedangkan salat ba'diyah dilaksanakan setelah salat fardu seperti 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Tata cara pelaksanaannya sama dengan salat 2 rakaat atau 4 rakaat biasa dengan niat salat sunnah dan tanpa azan atau iqamah. Ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian ya, kalian satu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kalian itu menoleh ke papan tulis ya. Lihat ke depan. Sekarang kita akan
menyimpulkan materi kita yang tadi, ya. Coba ayo perbaiki bakunya seperti biasa. Kembali ke tempatnya seperti biasa. Tadi posisinya di mana? Di mana? Nah, sekarang ya kita akan menyimpulkan dari pelajaran atau materi yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah kalian tadi diskusikan, ya. Kita akan menyimpulkan. Yang pertama kesimpulan ya dari sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dalam keadaan tertentu atau darurat. Nah, waktunya kita sudah habis ya. Untuk pelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari tadi membawa barokah ya dan manfaat yang banyak bagi kita semua. Tapi sebelumnya ya kita menutup pelajaran ini, sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa dulu dengan kebiasaan kita membaca surah Al-Fatihah. Sekarang ayo ketua kelasnya mimpin, kita berdoa untuk penutupan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.